UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita UB kukuhkan 8 guru besar baru. UB kukuhkan 8 guru besar baru. Universitas Brawijaya melakukan pengukuhan 8 guru besar pada Sabtu dan Minggu kemarin. Mereka adalah Profesor Usi Andawayanti, Fakultas Teknik, Profesor Ahmad Sabarudin dari MIPA, Profesor Cahyo Prayogo dari Pertanian, Profesor Setyo Triwahyudi dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Selamat kepada Profesor Usi, selamat juga kepada Profesor Ahmad Sabarudin, Profesor Cahyo Prayogo, dan Profesor Setyo Triwahyudi. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada keluarganya, juga kepada para dekan. Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Profesor Dr. Usi ini adalah sebagai profesor aktif ke-21 di Fakultas Teknik dan profesor aktif 124 di Universitas Brawijaya, serta menjadi profesor ke-343 dari seluruh profesor yang telah dihasilkan oleh Universitas Brawijaya. Sedangkan pada hari Minggu, 4 guru besar juga kembali dikukuhkan, yaitu Profesor Sri Suhartini dari FTP, Profesor Irnia Nurika dari FTP, Profesor Eko Siswanto Fakultas Teknik, dan Profesor Hagus Tarno dari Fakultas Pertanian. Hingga saat ini, UB sudah mengukuhkan 350 guru besar dari berbagai fakultas dan akan terus menambah jumlah guru besarnya. 37 guru besar UB antri pengukuhan. Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nuhfil Hanani menjelaskan, saat ini terdapat 37 guru besar yang belum dikukuhkan. Namun terdapat kendala waktu dalam pelaksanaan pengukuhan tersebut. Untuk itu, Nuhfil menyebut kebijakan menambah jumlah yang dikukuhkan dari 2 menjadi 4 sekaligus sebagai solusi yang tepat. Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Universitas Brawijaya saat ini itu yang antri untuk pengukuhan sebanyak 37. Pak Rektor yang antri 37. Jadi besok lagi pagi juga ada pengukuhan lagi 4 orang. Jadi minimal sebulan itu ada 8 pengukuhan. Dulu kita buat tiap minggu, tapi mengeluh kapan liburnya Pak Rektor. Saya hanya dibuat sebulan 2 kali, Sabtu Minggu, tapi 4-4. Dulu 2-2, sekarang 4-4 supaya cepat. Pengukuhan ini diharapkan dapat selesai hingga akhir tahun sehingga dapat menambah reputasi kampus UB secara global. Saat ini UB terus mengejar rasio jumlah guru besar hingga 20% dari total tenaga pengajar yang ada. Profesor Cahyo Suprayogo, mantan Direktur UB Forest yang saat ini menjadi Ketua Program Studi Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian UB, resmi menjadi guru besar dalam ilmu manajemen pengelolaan hutan.
Keberadaan Profesor Cahyo menambah bobot prodi ilmu kehutanan yang masih baru di Universitas Brawijaya. Saya dikukuhkan guru besar di bidang manajemen sumber daya hutan dan lahan. Ini kalau di Universitas Brawijaya mungkin Mas Koto tahu baru pertama kali ya kehutanan, karena pada saat ini pun Universitas Brawijaya memiliki kebijakan untuk mengembangkan bidang kehutanan sebagai salah satu bidang unggulan di Universitas Brawijaya. Semoga ke depan bidang ini menjadi salah satu bidang yang menjadi andalan Universitas Brawijaya dalam rangka mengelola sumber daya hutan dan lahan, terutama di wilayah Jawa Timur. Bapak dan Ibu sekalian, di beberapa wilayah yang lain, ini bidang kehutanan sudah memiliki baik fakultas maupun program studi. Tetapi di Universitas Brawijaya baru berjalan 3 tahun dan saya sebagai ketua program studi yang mengembangkan bidang ini. Mengapa saya mengembangkan teknologi cerdas pengelolaan hutan dan lahan? Karena kita saat ini sudah sangat merasakan dampak kerusakan hutan dan dampak degradasi lahan yang ada akibat yang ditimbulkan oleh banyak faktor. Dengan gelar guru besar tersebut, diharapkan ilmu kehutanan UB dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi dalam pengelolaan hutan UB Forest yang sudah dimiliki oleh UB sebagai media laboratorium bagi dosen dan mahasiswa serta masyarakat. Direktur Indopol Survey Consultant Ratno Sulistianto berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Keputusan MK terkesan dipaksakan untuk memberi karpet merah kepada pihak tertentu. Persyaratan mengenai capres dan cawapres seharusnya dapat dikembalikan kepada legislatif sebagai pembuat undang-undang pemilu. Keputusan ini udah kira-kira orang awam pun tahu lah ya bahwa sebenarnya keputusan MK ini memberikan karpet merah kepada salah satu keluarga dari Pak Presiden, yaitu khususnya Gibran, begitu ya. Meskipun nanti keputusan itu misalkan Gibran tidak mau, begitu ya, ini tetap menjadi presiden buruk bahwa kekuasaan ini telah disalahgunakan, begitu ya. Kenapa? Kalau memang misalkan kita bicara terlepas itu kajian hukumnya benar misalnya, tapi kan ada beberapa pakar hukum yang mengatakan sebenarnya ranah pergantian atau revisi terhadap persyaratan capres dan cawapres ini kan ranahnya DPR di sana. Jadi ya semacam agak dipaksakan lah, kira-kira begitu. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan mengenai syarat menjadi capres-cawapres dengan keputusan berusia 40 tahun atau pernah menduduki jabatan eksekutif. Keputusan ini menuai perdebatan dalam masyarakat jelang pendaftaran capres-cawapres Kamis lusa. Berdasarkan hasil survei berbagai lembaga, hingga saat ini elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih belum mencapai 50%. Untuk itu mereka membutuhkan calon wakil presiden yang mampu menambah suara dan elektabilitas bagi pasangan tersebut. Direktur Indopol Ratno Sulistianto mengatakan sosok cawapres haruslah sosok yang elektabilitasnya tinggi untuk menambah suara dari capres. Baseline datanya itu berawal dari 3 pasangan capres ini masih belum memenuhi angka optimal ya, belum memenuhi angka aman gitulah, kira-kira begitu ya. Misalkan kalau dalam data survei terakhir Indopol, Prabowo kurang lebihnya 31%, kemudian Ganjar Pranowo 30%, kemudian Anies Baswedan 26%, begitu ya. Di beberapa survei terakhir, misalkan di bulan September kemarin ada yang mengatakan
Ganjar Pranowo 34, kemudian Prabowo Subianto 32 gitu ya, 32 atau 30 begitu. Kemudian Anies Baswedan 24% misalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa calon presiden itu membutuhkan tambahan kekuatan begitu ya. Pertimbangan melalui pasangan cawapresnya. Nah, Hingga saat ini baru pasangan Anies Baswedan yang sudah memiliki pasangan calon wakil presiden. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih menimang dan memilah sosok cawapresnya untuk maju dalam Pilpres 2024. Partai koalisi PDI dan Gerindra masih belum mengumumkan nama calon wakil presiden pilihan mereka. Hari ini diperkirakan koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra akan mengumumkan nama calon wakil presidennya. Masa pendaftaran ke KPU akan dibuka mulai esok hari. Direktur Indopol Ratno Sulistianto berpendapat partai koalisi masih menimang nama yang memiliki elektabilitas dan basis wilayah yang kuat. Kalau saya melihat pertimbangannya ada beberapa. Yang pertama adalah pertimbangan elektoral, gitu ya. Siapa cawapres yang selama ini dalam survei-survei kredibel itu menduduki posisi level 1 cawapres, misalkan kayak Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, kemudian bahkan AHY ya. Kemudian ada di waktu terakhir itu muncul Mahfud MD, kemudian Erick Thohir, Kofifa. Ini yang kemudian akan menjadi bursa terkuat yang dibutuhkan oleh capres itu gitu. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah basis pemilih wilayah begitu ya. Kekuatan basis pemilih di wilayahnya, misalkan kayak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu basis pendukungnya di Jawa Barat. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga diyakini memberikan dampak kepada pilihan koalisi partai dalam menentukan calon wakil presiden yang akan mereka usung dalam Pilpres 2024. Besarnya biaya kampanye dan tahapan lainnya dalam pemilihan presiden menjadi salah satu hal yang menjadi persoalan partai politik di Indonesia dalam mengusung pasangan capres-cawapres. Dalam memilih calon wakil presiden, partai politik juga mempertimbangkan aspek ketersediaan. Menurut Direktur Indopol Ratno Sulistianto, hal ini tidak dapat terelakkan karena biaya politik untuk Pilpres tinggi. Saya melihat ada kebutuhan finansial gitu, ada kebutuhan tambahan logistik begitu ya. Kira-kira di sini kriteria mana seorang cawapres bisa memperkuat kriteria variabel ini gitu ya. Ya saya kira mungkin bisa Erick Thohir begitu ya, Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno itu bisa masuk di situ karena kita melihat bahwa dua orang ini seorang pengusaha begitu ya. Ini juga bisa menjadi pertimbangan kebutuhan capres untuk cawapres. Beberapa nama yang muncul seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir diharapkan dapat menjadi sosok yang mampu memberikan kontribusi logistik dalam Pilpres kali ini. Namun, hal tersebut menurut Ratno sangat tergantung dari kesepakatan partai pengusung. Indonesian Street Festival kembali hadir di kota New York pada akhir bulan lalu. Dengan tema Indonesia Spice Island, festival yang mempromosikan budaya dan makanan Indonesia ini sempat terhenti selama 3 tahun karena pandemi COVID.
Lokasi festival sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di depan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York, 68th Street, Manhattan. Sebanyak 16 vendor hadir menjual berbagai makanan khas Indonesia, juga produk buatan Indonesia. Salah satu yang menarik adalah produk sandal batik. Indonesia itu kan kaya ya, terus kita juga melihat bahwa banyak sekali sandal-sandal yang buatan dari luar negeri gitu, jadi kita mau produk Indonesia juga bisa gitu. Sebenarnya ini juga kualitasnya ya ekspor, kualitasnya bagus. Ini bukan sandal jepit yang murah yang biasa, tapi ini kayak I think it's a piece of art. Ada orang yang banyak bilang, aduh kayaknya nggak mau dipakai deh, mau ditaruh dipajang. Walau badai hujan cukup besar, sekitar 1.000 diaspora Indonesia tetap setia mengikuti acara budaya dan tari-tarian daerah dengan semangat. Salah satunya menari poco-poco. Acara semakin meriah dengan penampilan Elva Singers. Tampil membawakan 3 lagu, Lita Zain, Yana Julio, Uci Nurul, dan Agus Wisman berhasil membuat pengunjung ikut bernyanyi. Kalau lagu pesta tuh udah lagu kutukan untuk kami. Identitas Pokoknya lah itu. setiap kita nyanyi pasti harus nyanyi. ada Kudu ya berarti ya. Kudu, pasti Kudu. permintaan dari klien lah, atau memang kita Dan kita memang dikenalnya dengan dan lagu pesta. pesta. Acara ditutup dengan penampilan gitaris Balawan dan batuan etnik fusion dari Bali. Nada-nada jazz elektronik berpadu dengan pentatonik gamelan Bali dan suara kecak mendapat apresiasi meriah dari para pengunjung. Saya pikir acara ini penting ya karena bisa melihat sisi budaya Indonesia tentunya untuk warga sini ya. Jadi mereka bisa, istilahnya kita jemput bola ya. Tidak ada lain, kita ingin pertama memperkenalkan budaya Indonesia, baik kuliner, performing arts, dan kerajinan Indonesia yang lainnya. Dan kita perlu hadir di kota New York, dan ini kita lakukan setelah 3 tahun. Dan kedepannya kita ingin lebih besar lagi, lebih terintegrasi lagi. Hujan adalah berkah, jadi ini sebetulnya Indonesian Street Festival ditambah berkah hujan. Naratama dan Nadira Gasani, VOA New York.